Cek 1 2 3 cek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita mengadakan yang namanya kuliah umum sosialisasi dan pendidikan politik. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Departemen Sosiologi dengan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat. Nah, dalam hal ini kita kehadiran narasumber yaitu Bapak Izwaryani, Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Parhubmas dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat. Beliau sudah hadir, Pak. Sapa dulu
mahasiswanya. Dan narasumber yang kedua tidak asing lagi bagi mahasiswa sekalian, Bapak Dr. Eka Vidya Putra. Apa dulu? Baik, materi yang akan diberikan oleh Pak Izwaryani atau biasa akrab disapa dengan Pak Adi. Walaupun sudah putih rambutnya tapi dipanggil Adik saja sama orang. Pak Adik ini akan memaparkan materi tentang pemilih pemula menyongsong pemilu serentak 2024. Nah, kita yang ada di sini rata-rata adalah pemilih pemula pada pemilu 2024 nanti. Siapa yang sudah tahu pemilu 2024 itu tanggal berapa? Betul, Pak. 14 Februari 2024. Kalian semua sudah pernah memilih? Yang pernah siapa? Berapa umurnya sekarang? Oh, 20. Berarti tahun 2019 kemarin atau 2020? 2019 sudah memilih. Lalu 2020 memilih lagi. 2020 memilih enggak? Oh, berarti 2020 memilihnya. Baik, nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan gambaran bagaimana ya pemilih pemula ini dalam menyongsong pemilu serentak 2024, apa yang dilakukan dan apa yang penting, bagaimana kondisi pemilu 2024. Kita minta paparan materi pertama itu dari Pak Eka Vidya Putra terlebih dulu. Nanti yang membungkusnya adalah Pak Adia. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Adia, terima kasih atas kehadiran dan kolaborasinya dengan Departemen Sosiologi. Saya berdiri Pak Adia, karena dosen biasanya berdiri, pejabat biasanya duduk. Baik, ketika kita membicarakan tentang pemilu ke depan, pemilu ke-6 2004, maka ada beberapa konsep dasar yang mesti kita pahami. Pertama adalah ketika membicarakan pemilu itu berhubungan erat dengan namanya demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa ada pemilu. Dan tidak ada pemilu tanpa ada partai politik. Jadi pemilu bisa jadi ada, tapi kalau dia tidak demokrasi bisa jadi. Jadi partai politik itu mesti ada untuk dia hadirnya sebuah pemilu. Pemilu itu harus ada untuk menyebutkan dia adalah sebagai sebuah demokrasi. Maka kita mulailah mendefinisikan tentang demokrasi itu apa. Nah, ketika kita membicarakan demokrasi ada beberapa istilah penting yang sering kita gunakan tumpang tindih. Apa itu? Ada demokrasi, ada demokratisasi, ada kemudian adalah demokratis. Kita sering menggunakannya tumpang tindih. Dia mirip iya, tapi dia berbeda itu. Demokrasi, demokratisasi, dan demokratis. Mari kita lihat satu-satu. Pertama kita lihat adalah demokrasi. Demokrasi itu poinnya adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Ada kedaulatan di tangan rakyat. Jadi apapun bentuknya, kedaulatan di tangan rakyat. Dalam definisi paling anjar dikatakan dari, untuk, dan oleh rakyat itu. Kekuasaan itu sumbernya dari rakyat, kekuasaan itu adalah rakyat itu sendiri, dan kekuasaan itu diperuntukkan untuk rakyat itu sendiri. Itu yang dikatakan demokrasi. Ada juga yang mengatakan demokrasi itu adalah sistem pemerintahan, sistem bernegara oleh banyak orang. Jika demikian definisinya, tentu ada sistem kenegaraan yang tidak banyak orang. Ada, namanya aristokrasi. Aristokrasi itulah bentuk
negara yang dipimpin oleh beberapa orang, namanya aristokrasi. Kemudian yang ketiga namanya monarki, bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang. Mana yang baik? Aristokrasi, monarki, atau demokrasi? Para ahli di mana teori ini lahir, para filosof mengatakan yang terbaik itu bukan demokrasi. Yang terbaik itu adalah aristokrasi. Kepemimpinan oleh beberapa orang. Siapa para aristokrat itu? Para aristokrat itu adalah para filosof. Kalau di bahasa kita sehari-hari mungkin yang aristokrat itu adalah para ulama, kalangan agamawan, kalangan cerdik pandai. Dia yang memimpin. Kenapa dia? Karena para agamawan, cerdik pandai itu adalah orang yang berpikir dan berbuat untuk orang lain. Dia mengenyampingkan dirinya dan berbuat untuk orang lain. Tapi pertanyaan, kenapa sekarang kita memilih demokrasi, bukan aristokrasi? Karena kemudian pertumbuhan penduduk yang cepat melahirkan struktur sosial di masyarakat menjadi kompleks. Maka nggak bisa lagi yang menjawabnya adalah para aristokrat. Perlu ada hak masyarakat untuk menyampaikan partisipasinya, kehendaknya. Karena penduduk sudah semakin luas, maka masing-masing daerah, masing-masing wilayah memiliki kepentingan yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka pilihan berikutnya adalah menjadi demokrasi. Maka demokrasi sebetulnya adalah pilihan terburuk dari yang buruk-buruk. Maka demokrasilah kemudian menjadi pilihan bersama orang. Nah, demokrasi tadi apa? Demokrasi tadi adalah pilihan banyak orang. Maka kita definisikanlah demokrasi itu sebenarnya adalah, kalau dalam konteks operasional, demokrasi itu adalah 50 plus 1. Jadi demokrasi bukan masalah baik atau buruk, tapi demokrasi adalah berkaitan dengan 50 plus 1. Ketika 50 plus 1 orang menginginkan A, maka itulah keputusan demokrasi. Jika 50 plus 1 orang yang ada di ruang ini mengatakan, kita pulang yuk Pak, pulang. Makanya dari awal saya nggak mau berdemokrasi, karena pasti pilihan kalian pulang. Pendidikan kadang-kadang di lokal agak tidak demokratis seperti itu. Ujian enggak? Akan jawab kalian? Enggak. Tugas ujian daring atau luring? Makanya saya nggak pilih demokrasi, karena 50 plus 1 akhirnya kayak gitu. Pendidikan punya tujuan tersendiri. Itu yang demokrasi 50 plus 1. Yang ada dalam demokrasi adalah kualitas dari demokrasi. Jadi demokrasi karena 50 plus 1 itu, maka cara ngitungnya adalah kualitas demokrasinya seperti apa. Nah, kualitas demokrasi sangat tergantung kepada kualitas masyarakatnya, kualitas total dari penduduknya. Kualitasnya bagaimana? Nah, ketika kita bicara tentang kualitas demokrasi, maka kita bicara tentang kemampuan dari warganya. Jika kualitas masyarakatnya baik, maka demokrasi akan menjadi baik. Jika kualitas demokrasi masyarakatnya buruk, maka demokrasi akan memburuk. Kualitas hasil demokrasi juga akan buruk. Maka bagi negara demokrasi, masyarakatnya mesti memiliki kualitas yang baik. Kalau tidak, dia akan melahirkan banyak kebijakan-kebijakan yang buruk. Karena 50%, 50 plus 1-nya masyarakat menginginkan yang tidak baik. Nah, sekarang persoalannya bagaimana cara kita menghitung kualitas dari demokrasi? Menghitung kualitas demokrasi itu, pertama caranya adalah lihat tingkat pendidikan warganya. Warga yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik, kualitas demokrasinya juga akan baik.
Jika tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, maka kualitas demokrasi juga akan rendah. Nah, kita lihat data Indonesia contohnya. Untuk melihat kualitas demokrasi dalam konteks pendidikan. Rata-rata lama sekolah orang Indonesia itu 8,5 tahun. Artinya adalah rata-rata sekolah orang Indonesia itu setingkat SMP kelas 2 atau kelas 3 jauh 1. Itu rata-rata pendidikan orang Sumatera Barat. Orang Indonesia. Kalau rata-rata berpendidikan SMP, kira-kira perangai masyarakatnya seperti apa tuh? Nah, bayangkan ketika anak SMP. Bangun pagi, dibangunin. Bangun, subuh. Harus dipaksa bangunnya. Kalau suka diceramain kayak gini, ngomel. Lah kan ceramah lo tadi. Dia nggak suka diceramahi anak SMP tuh. Enggak, kalian SMP kayak gitu nggak? Kalau laki-laki SMP ini masih dekil nih. Belum nampak gagah-gagahnya. Perempuan udah bisa berdandan. SMP, kualitas berpikir SMP baru. Sumatera Barat itu rata-rata lama sekolahnya 9,04 tahun. Berapa itu rata-ratanya berarti orang Sumatera Barat? SMP kelas 3 atau SMA baru masuk, baru ospek dia baru. SMA itu apa nama ospek itu namanya? MOS, baru MOS dia baru tuh. Belum belajar dia lagi, tapi sudah MOS. Itu rata-rata pendidikan kita. Berarti kualitas demokrasi kita diisi oleh rata-rata orang berpendidikan SMP sebenarnya. Akibatnya demokrasi kita, perilaku politik masyarakat kita itu masih kadang-kadang masih bisa dibawa pada politik identitas, masih percaya pada hoax, masih percaya pada politik kampanye hitam, masih gampang tergoda dengan popularitas orang, tampilan fisik seseorang daripada tampilan isi. Kualitas demokrasi kita seperti itu. Dari tingkat pendidikan. Kemudian kita lihat dari tingkat kesejahteraan sosial. Dari tingkat kesejahteraan sosial ini bisa dilihat dari ekonomi dan literasinya. Ekonomi masyarakat kita tidak dapat dikatakan baik-baik saja. Contohnya kenaikan BBM kemarin masih sesuatu hal yang memberatkan bagi kita. Kualitas daya beli masyarakat kita itu masih cukup rendah. Yang Anda di sini yang anak pegawai negeri, tanya sama orang tuanya, Bu, minjam SK Ibu, Bu. Ya, pinjam SK ayah ya. SK nggak ada di rumah tuh. SK-nya lagi disekolahkan ke bank untuk bayar uang sekolah Anda. Makanya bagi Anda yang anak pegawai negeri, jangan main-main kuliahnya. Karena SK-nya sekarang lagi sekolah di bank tuh untuk minjam uang sekolah Anda. Setiap tahun kita ada usulan di UNP ini, ada usulan pengurangan UKT. Menunjukkan kualitas ekonomi kita tidak baik-baik saja. Akibatnya, jika praktek politik kita masih ramai dengan politik uang, masih bisa dipahami. Itu yang demokrasi. 50+1. Kita mengenali demokrasi kita masih sebatas itu. Apakah kita pasrah, nanti kita diskusikan pada bagian akhir. Yang kedua, itu istilah demokrasi ya. Kemudian istilah kedua adalah demokratisasi. Ada demokrasi, ada demokratisasi. Demokratisasi itu artinya proses menuju demokrasi. Jadi kalau bicara proses, kita nyebutnya istilahnya adalah demokratisasi. Kalau kita bicara sistemnya, kita bicara tentang demokrasi. Jangan memakai istilahnya tupan tindih. Nah, demokratisasi adalah proses menuju demokrasi. Syarat untuk menuju demokrasi itu syarat pertamanya adalah tumbangkan dulu rezim otoriter. Itu yang dilakukan oleh generasi 98. Dia menumbangkan rezim otoriter. Apakah ketika rezim otoriter tumbang sudah muncul demokrasi? Belum. Harus melewati proses namanya transisi demokrasi. Fase antara otoriter menuju demokrasi.
Dalam proses transisi demokrasi, kita mengupayakan kebebasan itu diatur. Tumbangnya rezim otoriter, lahirlah kebebasan baru. Segala sesuatu yang tidak boleh di masa otoriter, boleh di masa awal transisi. Tapi kebebasan ini nggak boleh lama-lama. Dia harus masuk kepada fase berikutnya, namanya fase melegalkan, menghukumkan, memformalkan kebebasan. Contohnya, dalam rezim otoriter nggak boleh demonstrasi. Setelah rezim otoriter tumbang, orang boleh demonstrasi kapan saja, di mana saja. Tapi tidak boleh lama-lama. Itu harus diundangkan. Maka adalah aturan demonstrasi. Aturannya adalah sebelum melakukan demonstrasi, pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Diatur. Demonstrasi tidak boleh di tempat-tempat publik yang mengganggu publik, nggak boleh di tempat ibadah, sarana-sarana publik, nggak boleh. Berarti demonstrasi kalian di gedung DPR boleh nggak tuh? Boleh nggak? Siapa yang ikut demonstrasi kemarin? Ada yang ikut demonstrasi kemarin? Ada? Ada nggak? Ada yang ikut demonstrasi kemarin? Oh, saya ikut. Kacaunya kita itu, gedung DPR dipagar kayak kebun binatang, tinggi pagarnya. Semestinya demonstrasi mahasiswa itu di dalam gedung MPR itu, sehingga dia tidak mengganggu jalan raya. Tapi karena yang kepilih itu takut di demonstrasi mahasiswa, dipikirlah pagar tinggi-tinggi, kayak kebun binatang lah gedung DPR itu. Saya kasih ilustrasi Filipina. Filipina itu lebih dulu daripada Indonesia menjatuhkan rezim otoriternya. Nama presidennya yang dia jatuhkan namanya Ferdinand Marcos. Melalui gerakan People Power, Ferdinand Marcos jatuh. Yang perempuan-perempuan ini ngiler nih kalau lihat videonya zaman itu. Ternyata istri Ferdinand Marcos itu namanya Imelda Marcos. Punya ruangan sebesar ruangan gedung B kita ini yang isinya cuma koleksi sepatu dan tas branded. Dia digantikan oleh seorang perempuan yang bernama Corazon Aquino. Corazon Aquino berhasil membangun demokrasi Filipina. Tapi kemudian demokrasi Filipina tumbang oleh seseorang yang bernama Eric Estrada. Dia seorang aktor. Karena seorang aktor, rakyatnya terpesona, ini aktor, ini aktris nih, kepilihlah dia jadi presiden. Akhirnya muncullah otoritarianisme baru, militer berkuasa lagi, dan Filipina hari ini masuk kepada fase otoritarianisme baru. Indonesia punya peluang kalau kayak gitu, kalau Anda tidak memperjuangkan demokrasi. Demokrasi itu akan tercapai biasanya di 5 kali pemilu. Tapi kita sudah melewati 5 kali pemilu, mau masuk pemilu ke-6. Artinya pemilu 2024 itu penting bagi saudara untuk menegakkan. Nah, yang ketiga, demokratisasi, yang ketiga adalah demokratis. Demokratis adalah sifat yang menyertai dari demokrasi. Sifat demokrasi apa itu apa? Demokratis. Apa sifat-sifat demokratis itu? Contohnya adanya penghargaan terhadap partisipasi publik, adanya kesamaan hak, itu sifat yang menyertai dari demokrasi. Ada pertarungan kompetisi yang adil, itu sifat dari demokrasi. Nah, hari ini kita menanamkan demokrasi itu. Demokrasi itu, demokratis itu, sifat dari demokratis itu ditunjukkan oleh 2 hal. Pertama, secara prosedural. Pemilu adalah demokratis dalam konteks prosedural. Sedangkan bagaimana masyarakat kemudian terbiasa menjadikan pemilu satu-satunya sarana untuk merebut kekuasaan yang sah, itu demokratis dalam konteks substansi. Ya, ketika pemilu selesai, udah selesai. Kita kalah, kita menang, ya kita, kalau menang jalankan pembangunan. Jika kalah, oke, next 5 tahun lagi saya tunggu kamu di pertarungan yang baru.
Itu semangat demokratis, jiwa demokratis. Nah, hari ini sesuatu yang sifatnya prosedural itu sudah diyakini, dihakul yakini akan berjalan dengan baik. 5 kali pemilu sudah cukup untuk menunjukkan sifat-sifat demokratis dalam konteks prosedural itu berjalan. Tidak ada pemilu kita yang tidak tepat waktu ya Pak Dia ya. Nah, tepat waktu. Berarti sifat demokratis tepat waktunya berjalan. Jika ada yang curang, ada peradilannya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah demokratis dalam konteks substansial sudah jalan belum? Maka diskusi kita hari ini, diskusi para ahli hari ini mulai bergeser. Diskusi para ahli hari ini tidak bicara pada input dari pemilu, tapi tidak bicara pada output dari pemilu. Tapi kita diskusi hari ini bicara pada outcome dari pemilu. Output pemilu tentu terpilih presiden, terpilih wakil presiden, terpilih anggota legislatif, terpilih anggota DPD, terpilih bupati, gubernur, wali kota. Itu output dari pemilu. Diskusi kita hari ini mulai beranjak pada outcome dari pemilu. Output berarti hasil, outcome berarti dampak dari pemilu. Outcome, dampak dari pemilu itu apa? Apakah pemilu hari ini telah menghasilkan contohnya kesejahteraan ekonomi? Apakah pemilu telah menghasilkan tertib politik? Apakah pemilu telah menghasilkan kesejahteraan sosial? Diskusi publik sekarang mengarah ke situ. Kalau nggak ada dampak, ngapain kita pemilu jika hanya hasil saja? S1 outputnya menghasilkan sarjana. Di UNP ada 3 kali wisuda. Lahirlah sarjana-sarjana yang dipindahkan toganya oleh Pak Rektor itu. Dan berfotolah di depan itu. Dengan gaya selfie, dengan gaya Instagramable-nya itu. Pst, pst, pst. Pakai itu apa namanya? Selempang yang berupa, kadang-kadang berupa makanan-makanan itu. Ujian di situ belum selesai, tapi selempangnya udah siap di luar. Itu output. Outcome-nya tidak itu. Outcome-nya adalah lahir seorang sarjana dengan berpemikiran seperti sarjana. Berpikir rasional, bicara secara sistematis, kemudian menatap masa depan dengan optimis. Ciri-ciri dari seorang sarjana. Jadi tidak hanya outputnya gampang, selesai ujian skripsi, kadang-kadang Pak Reno ini capek, nggak dibimbing nggak ngerti-ngerti juga. Nah, yang mau lulusan selesai, lulusan aja ACC. Tapi outcome, dampaknya sudah lain nggak masyarakat yang lebih baik ke depannya. Nah, dalam konteks itu kemarin dalam mata kuliah sosiologi politik kita melakukan project Berslending. Kita mensurvei tentang bagaimana perilaku memilih generasi milenial. Generasi milenial itu mulai dari kelahiran 80 sampai kelahiran 2000 sekian. 94 sampai 14. Oh, enggak. Generasi X yang Z, generasi Z itu, generasi Z, X dan Z. Kita lakukan penelitian tentang generasi Y dan Z. Hasilnya apa? Hasilnya adalah, berarti itu rata-rata kan udah sekolah tinggi tuh. Hasilnya adalah pemilih kita, dan perlu dicatat, generasi Y dan Z ini adalah generasi yang 60% besok akan menghiasi TPS-TPS. Jadi rata-rata pemilih kita itu dari orang generasi Y dan Z, 60% lebih. Hasil project Berslending yang dilakukan oleh teman-teman itu hasilnya menarik. Pertama, hasilnya adalah mereka mereka memiliki pengetahuan politik.
Yang menarik itu Pak Ade, ketika kita tanya ceritanya, apakah saudara mengenal KPU? 80% mengatakan kenal KPU, 80%-an. Ketika pertanyaan berikut kita tanyakan, apakah saudara mengenal lembaga yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tahapan pemilu? Hasil ternyata 20% cuma Pak Ade. Ketika ditanya Bawaslu, dia tahu 80%-an. Tapi kita tanya apakah tahu lembaga yang mengawasi pemilu, jatuh menjadi 21%. Artinya apa? Pemilih kita hanya tahu luar-luarnya aja, tapi nggak mengerti substansinya. Lalu kita tanya, karena waktu itu lagi masa pemilu 3 periode, ada wacana untuk boleh 3 periode. Rata-rata para pemilih kalangan X dan Y ini mengatakan dia tahu ada demonstrasi mahasiswa, ada isu tentang 3 periode. Dari mana kamu tahu? Dia tahu dari media sosial katanya. Media sosialnya apa? Apa media sosialnya di sumber referensi kalian? TikTok, Instagram. Yang paling tinggi itu TikTok. Jadi media informasi generasi sekarang itu TikTok, Y dan Z itu. Kalau TikTok berapa durasinya? 30 detik. Selama yang lama itu ada 3 menit. Yang sekarang ada 5 menit. Belajar TikTok sama saya kamu. Jadi durasinya adalah 3 menit. Lalu 3 menit itu dipotong informasinya, dicarilah bahagian yang bisa mendapatkan viralitas. Orang membuat konten TikTok tidak berpedoman pada informasinya penting apa enggak, tapi bisa viral apa enggak. Dia tidak bicara informasi itu penting apa enggak, benar apa salah, tapi bisa viral apa enggak. Informasi 3 menit, 5 menit, gak bisa masuk di kita. Cuma dia masuk sebatas kulit-kulit luarnya aja. Dan adabnya viralitas adalah ketika muncul viralitas yang baru, viralitas yang lama menjadi hilang. Sekarang apa yang paling viral sekarang di TikTok? Bunda Carla? Enggak ya? Ya. Pak Reno tahu Bunda Carla? Tahu. Pak tahu Pak Reno tuh. Pak Reno itu TikToker. TikToker. Makanya kemudian yang viral tuh kebaya merah, tahu mereka. Jadi itu yang viralitas. Kemudian ada viralitas adalah pindah dari satu peradaban, satu viralitas yang satu, viralitas yang lain. Ketika viralitas yang baru itu muncul, maka viralitas yang lama hilang. Sama peradaban musik. Ketika musik baru muncul, musik yang lama terlupakan. Tetap aja yang saya heran juga, kenapa hari ini kalau orang bicara tentang lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia, tetap itu lagu-lagu tahun 90-an, 60-an. Kan 60-an Anda belum di mana-mana. Ternyata ketika lagu nostalgia tetap aja nostalgianya. Saya semestinya lagu nostalgia saya tahun 80-an. Tapi enggak. Ketika saya cari nostalgia, tetap saja nostalgia di tahun 60-an, yang saya belum lahir juga waktu itu. Karena apa? Karena setelah itu peradaban musik kita tidak lagi peradaban musik yang punya musikalitas yang baik, tapi yang bisa viral lah, yang sesuai dengan tuntutan pasar hari itu. Itu ya Pak Abdi ya. Abdi ini yang musisi ini. Gitu kira-kira. Artinya apa? Artinya yang perlu kita perhatikan di situ, informasi generasi milenial kita mulai mengalami degradasi informasi. Nah, dalam konteks seperti itu, apa tanggung jawab kita ke depan? Saya bilang tadi, pemilu 2024 adalah momentum penting. Pemilu 2024 saatnya kita harus melangkah ke benar-benar demokrasi. Pemilu 2024 saatnya outcome dari pemilu itu bisa terbukti. Jangan sampai uang yang diberikan oleh negara yang sangat banyak ini hanya berdampak pada
output saja. Hanya menghasilkan presiden, hanya menghasilkan anggota legislatif, hanya melahirkan anggota DPD. Tapi mari kita bawa pemilu 2024 itu melahirkan outcome. Mari kita harapkan dampak pemilu 2024 itu kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi membaik. Mari kita harapkan pemilu 2024 itu menjadikan tertib politik semakin membaik. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menampilkan mahasiswa sebagai inti kekuatan perjuangan. Kalian tahu berapa jumlah rata-rata? Kalau tadi jumlah rata-rata lama sekolah, kita ambil data lain, kita lihat komposisi penduduk Indonesia berdasarkan sekolah yang ditamatkan. Menurut kalian komposisi paling banyak apa yang ditamatkan oleh masyarakat Indonesia? SD. Lebih dari 45% penduduk Indonesia itu tamatan SD. S1 itu cuma 4%. Orang seperti Pak Reno ini udah doktor, makhluk langka nih. 0,6% dari penduduk Indonesia ini. Maka Pak Reno ini perlu kalian jaga dan kalian bela karena dia makhluk langka. Kayak sama kayak harimau Sumatera, susah carinya. Maka ketika COVID-19 kemarin itu, dunia pendidikan itu bersedih karena banyak profesor yang meninggal. Karena jumlahnya masih sedikit. Nah, kalian mahasiswa sekalian ini bahagian dari yang sedikit dari bangsa ini. Maka yang punya kepentingan untuk membuat pemilu ke depan itu baik adalah kalian, generasi-generasi sekarang ini. Pemilu ke depan itu adalah pemilu yang kalau kita bicara tentang outcome-nya adalah pemilu untuk kalian. Bukan pemilu untuk saya adalah dikit-dikit. Karena 5 tahun ke depan masih cukup eksis lah saya. Belum tua-tua kali. Tapi yang penting sekali adalah pemilu untuk kalian. Bayangkan 5 tahun ke depan itu kalian sekarang baru menamatkan S1. Jika di 5 tahun ke depan itu ekonomi kita tidak baik, siaplah jadi pengangguran. Jika 5 tahun ke depan itu politik tidak baik, siaplah menjadi pengangguran. Jika 5 tahun ke depan itu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme, siaplah tersingkir dalam pertarungan itu. Maka memperjuangkan pemilu itu bukan memperjuangkan caleg, bukan memperjuangkan capres, tapi memperjuangkan nasib kita sendiri-sendiri. Itu yang perlu ada di kepala kalian. Saya selalu kutip dalam banyak hal, jangan bangga tidak mengerti politik. Karena kebodohan yang sejati itulah kebodohan orang yang menganggap dirinya tidak mau kenal politik. Kenapa? Karena hampir setiap aktivitas kita berhubungan dengan politik. Kenapa kalian bangun jam 6 pagi? Kenapa itu? Karena kebijakan politik mengatakan jam masuk kuliah itu jam 7. Terpaksa kalian bangun jam 6 pagi. Cobalah kebijakan politik itu. Kuliah masuk kantor dimulai jam 9 malam. Itu tidur kita siang tuh. Atau kuliah kantoran bekerja mulai jam 10. Pasti kalian bangunnya jam 9. Tapi karena kebijakan politik itu kuliah itu jam 7 mulai, terpaksa kita bangun jam 6. Jadi setiap aktivitas kita sekarang adalah aktivitas yang dilahirkan oleh politik. Maka kita perlu mengintervensi politik untuk memperjuangkan keinginan kita. Keinginan kita hari ini dan keinginan Anda untuk akan datang. Maka urgensi dari pendidikan politik bagi generasi muda adalah karena dialah pemilik bangsa ini ke depan. Dialah yang menentukan bangsa ini ke depan. Saya kutip terakhir itu dengan bahasa TikTok. Karena referensi Anda kan TikTok.
saya bukanlah generasi pewaris. Kita adalah generasi perintis. Maka untuk menciptakan generasi ke depan tidak bisa kita warisi. Generasi ke depan adalah generasi yang kita ciptakan hari ini melalui rintisan-rintisan. Salah satu bentuk rintisan itu adalah pemilu. Dengan cara apa? Memilih dengan tepat, memilih dengan rasional, memilih dengan akal sehat. Salah pilih, maka 5 tahun ke depan ketika Anda semuanya menamatkan perkuliahan di kampus ini, siap-siap saja menjadi korban dari ketidakpintaran, ketidakpedulian dalam pemilu 2024. Tapi tentu saja semua tidak ingin masa depannya suram. Maka benarlah, cerdaskan diri sendiri, cerdaskan masyarakat, cerdaskan lingkungan untuk menjadi pemilih yang cerdas di 2024. Jangan pernah merasa benci dengan politik, karena politiklah yang menentukan aktivitas kita. Dengan politiklah satu-satunya cara untuk membuat skenario sosial ke depan. Anda itu pelakunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru berdiri, saya juga harus berdiri. Baik, jadi siapkah kalian untuk menjadi pejuang di 2024? Siap kayak gitu. Siapkah? Siap. Siap untuk memilih di 2024? Siap. Baik, tadi Pak Eka sudah menjelaskan dengan panjang lebar apa itu demokrasi, demokratisasi, dan transisi demokrasi. Urgensi ikut pemilu 2024 dan kenapa kita harus ikut dalam proses politik, mengenal, memiliki literasi politik, karena dengan politik itulah kita bisa berjuang, memperjuangkan orang lain dan tentunya memperjuangkan diri kita sendiri. Jadi itu yang perlu diingat, memperjuangkan ikut pemilu, mengerti proses politik adalah memperjuangkan orang lain dan memperjuangkan diri sendiri sebagai kelompok masyarakat yang langka. Ya, jadi mahasiswa sebagai agen perubahan itu di sana lah letaknya. Salah satunya bagaimana menjadi pemilih dan tentunya mengajak orang memilih dengan rasional nantinya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang itu. Sekarang kita minta kepada Pak Izwaryani atau Pak Adi ini untuk menjelaskan bagaimana sih pemilu 2024 itu, gambarannya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk memilih di tahun 2024? Bagaimana tahapannya? Kalau tanggalnya sudah tahu tadi, apa yang dimaksud dengan pemilu serentak? Kapan pileg pilpres itu terjadi dan kapan pilkada itu terjadi? Kita mintakan kepada Pak Adi. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Di Jerman ada pasukan Nazi. Yang cakap siapa? Sana. Apa tadi? Di Jerman ada pasukan Nazi. Tembakannya berdentum-dentum. Salam jumpa calon pemilih Gen Z. Bang Adi ucapkan Assalamualaikum. Boleh dua. Makan nasi, sayurnya lalap. Menu penutupnya buahku ini. Pemilih Gen Z mesti bertanggung jawab. Karena masa depan ditentukan dari pilihan hari ini. Lah. Baik, karena sudah sore kita sambung saja dari Pak Eka tadi ya.
ada kira-kira seperti diagram Venn begitu. Ada yang masih ingat diagram Venn itu? Ada pandangan yang khas KPU, ada pandangan khas dari kampus, dari FIS, ada pandangan yang sama-sama memiliki begitu. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Eka yang sama-sama memiliki dan khas dari FIS. Bang Adi mau tambahkan sedikit yang khas KPU-nya tentang demokrasi tadi, Pak Eka. Demokrasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Eka adalah identik dengan kedaulatan rakyat. Maka kami di KPU selalu menyebut begini, bahwa pembangunan demokrasi, membangun demokrasi, atau yang disebut Pak Eka tadi demokratisasi itu artinya adalah mendaulatkan rakyat. Nah, itu dia. Rakyat itu siapa? Hah? Siapa? Siapa rakyat? Kok takut-takut sih? Hah? Nah, rakyat itu seperti organisasi. Ada organisasi apa di sini? Hima. Ya, contohnya Hima. Sebuah organisasi itu punya anggota. Nah, negara kita ini organisasi yang besar, punya anggota juga, tapi tidak disebut dengan anggota, disebutnya rakyat. Nah, itu. Oleh karena itu, semua anggota negara Indonesia ini, yaitulah rakyat. Itulah yang mesti berdaulat. Pertanyaannya, Adinda semua ini rakyat atau bukan? Rakyat. Kalau begitu harus berdaulat. Supaya negara kita menjadi negara demokrasi di dalam faktanya. Tapi kalau tidak berdaulat rakyatnya, demokrasi kita hanya di bibir saja. Kira-kira begitu yang ingin Bang Adi sampaikan. Kemudian tadi ada Pak Reno. Dari sini tadi ditanya, tahu nggak kapan tanggal pemilu? Berapa tadi jawabannya? Nah, 14 Februari. Nilainya 50. Ada lagi, satu lagi. Berapa? Berapa yang satu lagi? Nah, itu dia. Nanti ada slide-nya. Sekarang sebelum kita masuk ke slide, Bang Adi mau kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya tentang pemilu. Nah, ini supaya berdaulat ini. Ada? Masih ada satu? Masih ada? Ada satu? Masih ada yang lain? Enggak, kita coba dulu satu. Kayaknya pemancing, pemantik ini. Bang Adi saja yang kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinaki Halomuan ingin sedikit bertanya, Pak. Jadi pada pemilu 2024 akan banyak dari generasi Z ini yang akan melakukan pemilu. Jadi bagaimana usaha si pemilu perdana ini agar berjalannya pemilu di tahun 2024 ini berjalan dengan baik, Pak. Baik, cukup sekian, Pak. Sikap begitu ya. Wah, ini luar biasa sekali. Pertanyaannya tidak diduga, ternyata pertanyaannya tingkat advance. Bang Adi pikir tadi pertanyaan tingkat intermediate aja. Terkapar Bang Adi menjawabnya. Kira-kira nanti akan kita lihat di slide ini nanti. Sebelum, kalau yang ada di slide, Bang Adi tangguhkan jawabannya. Ada yang mau bertanya satu lagi?
tentang pemilu? Wah, ternyata 2. Kita kasih 2-nya aja sebelum yang lain nunjuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina. Saya ingin bertanya terkait pemilu. Nah, apakah benar selama ini kan kita lihat ada kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, ada kekotoran-kekotoran baik itu politik uang dan sebagainya. Kalau emang ada, apa sih upaya-upaya yang dilakukan pemerintah? Kalau ada upaya yang dilakukan, kenapa dari dulu sampai saat sekarang masih ada kecurangan-kecurangan dari dalam pemilu itu? Apakah usaha yang dilakukan emang kurang atau emang tidak ada usaha untuk itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medina, lanjut. Dari yang tercantik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Budiman. Saya ingin bertanya, sebagai Gen Z atau mahasiswa sekarang yang akan menjadi pemilih di 2024, apakah hanya kita sebagai menjadi seorang pemilih, atau bolehkah dari kami yang Gen Z atau mahasiswa sekarang ini menjadi bagian dari partai politik, begitu Pak? Dan menjadi bagian partai politik itu apakah hal yang boleh atau jangan dulu gitu? Terima kasih Pak. Baik, jadi Rahmat, kira-kira pertanyaannya hampir mirip dengan yang pertama tadi. Siapa? Ya? Ya, jadi sikap kita mau ambil tempat di mana. Jadi Bang Adia dulu kan menjawab pertanyaan Medina. Nah, pemilu kayaknya seperti selalu diwarnai oleh kecurangan, kira-kira begitu ya. Kenapa pemilu cenderung curang? Dalam pemilu kenapa cenderung ada kecurangan? Ada yang bisa jawab ringkas saja? Ya, silakan. Baik, Eci Bang. Menurut saya mengapa masih ada kecurangan dalam pemilu mulai dari dulu hingga sekarang? Pertama itu dari kita sendiri sebagai rakyat kurang memahami tentang apa itu pemilu. Lalu yang kedua, karena adanya kurang pemahaman itu, maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengikuti dari pemilihan itu dan menjadikan itu sebagai senjata untuk memperkuat mereka agar bisa mendapatkan sebuah kedudukan. Ada 2 jawaban tadi ya. Pertama, dari sisi kitanya, kita kurang memahami sehingga larut atau terpengaruh dengan kecurangan. Dan yang kedua itu dari sisi pelakunya, mereka itu berkompetisi. Namanya orang berkompetisi, dia harus menang. Kalau tidak bisa menang dengan jujur, dengan cara apapun harus memenangkan kompetisi. Nah, itu mental-mental yang sampai saat ini berkompetisi di dalam pemilu. Nah, Bang Adia berharap ini ketika Adinda semua ini nanti sudah menjadi kompetitor atau menjadi kandidat, menjadi apa ya istilahnya di pemilu itu, kontestan. Nah, pada saat itu nanti berkompetisilah dengan baik tanpa kecurangan. Menarik, ini ada Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa untuk pemilu 2024 sepertinya sulit dibayangkan akan bersih dari kecurangan. Tetap ada kecurangan, akan tetap melekat dengan pemilu. Nah, tapi kata Prof. Mahfud, bedanya kecurangan sekarang dengan kecurangan dulu sebelum reformasi ada. Ini ada yang lahir sebelum zaman reformasi enggak? Wah, anak reformasi semua. Sebelum reformasi zamannya apa disebut? Orde Baru. Pada waktu itu kata Prof. Mahfud, yang curang itu adalah penyelenggara pemilunya bersama pemerintahnya. Jadi sudah pasti yang akan menang itu partai mana dan bagaimana cara memenangkannya
Nanti coba tanya sama orang tua, mungkin generasi neneknya ini pakai ya. Tanya sama neneknya yang masih muda lah neneknya. Nah, yang umur-umur 50 tahunan, bagaimana dulu pemilu caranya? Nah, tapi sekarang kata Prof. Mahfud, yang cenderung curang sekarang itu bukan penyelenggara pemilunya, tapi yang cenderung curang sekarang itu adalah peserta pemilunya, kompetitornya, apa tadi disebutnya, kontestannya, itu yang cenderung curang. Nah, baik, karena nanti akan ada pembahasan begitu, termasuk 2 pertanyaan tadi, kita masuk kepada slide ini. Kita coba runut satu persatu. Yang pertama, pemilihan umum serentak itu yang diserentakkan di tanggal 14 Februari. Lanjut yang keduanya. Nah, di 14 Februari yang diserentakkan 5 pemilihan. Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, persis seperti tahun 2019. Nah, kemudian yang tanggal 27 November, ini yang kedua, yang kita serentakkan adalah pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota. Lanjut. Nah, ini tahapannya, tahapan-tahapan pemilu. Silahkan lihat tanggalnya, ada yang sudah masuk sampai hari ini sudah berapa tanggal, berapa tahapan. Yang pertama adalah verifikasi. Perencanaan ini di KPU RI. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu sudah masuk. Nanti kita Bang Adia informasikan sampai di mana jalannya. Kemudian yang 14 Oktober ini juga sudah masuk pemutakhiran data pemilih. Kemudian ada penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Kemudian kalau pencalonan belum masuk. Jadi sampai di sana. Supaya nanti ada oleh-oleh baru ke sini. Lanjut. Yang ini belum. Lanjut. Nah, pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik, jadwalnya ini. Lanjut, hasilnya saja. Nah, ini hasilnya. Jumlah partai politik kita di Indonesia ini saat ini yang terdaftar di Kemenkumham itu 73. 73 ya. 73 partai politik semuanya. Dari 73 partai politik, yang berniat ikut pemilu itu ada 43. Dari mana KPU tahu niat orang? Pakai ilmu apa? Telepati? Hah? Atau ilmu bukan? KPU tahu niat orang yang ingin ikut pemilu, partai yang ingin ikut pemilu itu dengan membuka sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi partai politik atau SIPOL. Nah, dari 73 partai yang ada di Kemenkumham, yang membuat akun di SIPOL hanya 43 partai politik. Nah, dari sana KPU tahu niat partai politik. Dari 43 itu, yang datang mendaftar ke KPU tidak semuanya. Ada 3 yang enggak. Sisanya 40 yang datang mendaftar. 40 yang datang mendaftar, yang lengkap berkasnya hanya 24 partai. Hanya 24 yang lengkap. Jadi makin ke ujung makin kurus. 24 partai politik yang datang mendaftar, 16 sisanya datang mendaftar tapi tidak lengkap berkasnya, oleh karena itu tidak diterima oleh KPU. Nah, sudah mencoba mengajukan upaya hukum tetapi ditolak oleh Bawaslu. Ada yang maju ke banding ke Petun, ditolak lagi. Jadi sampai 24 sudah terkunci. Lalu masuklah, setelah diterima dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi, Vermin ini.
Fermin di sini bukan Fermin obat cacing. Obatnya cacing maksudnya, biasanya dipakai untuk obat tikus. Bahannya dibuat dari cacing. Ada yang pernah beli obat Fermin di apotek. Tapi Fermin di sini apa artinya? Verifikasi administrasi. Sudah kita verifikasi, maka ada 6 partai politik di Indonesia. Hasil verifikasi administrasi pertama ini hanya 1 partai yang sudah memenuhi syarat ikut pemilu. Hasil verifikasi administrasi. Kemudian di Sumatera Barat itu ada 13 partai politik. Nah, tapi walaupun demikian, hanya 1 yang sudah memenuhi syarat, tapi masih boleh memperbaiki. Maka ke-24 partai politiknya melakukan perbaikan. Maka di tahap berikutnya, pada masa perbaikan, 4 partai politik tidak menyerahkan berkas perbaikan dengan lengkap. Oleh karena itu tidak diterima berkasnya. Tinggal lagi, tapi ada lagi setelah perbaikan diverifikasi lagi. Hasil perbaikannya itu diverifikasi administrasi lagi, gugur lagi 2 lagi. Makanya tinggal 18 partai politik. 18 itu 9 partai yang ada di parlemen tidak dilanjutkan ke verifikasi faktual. Yang lanjut ke verifikasi faktual adalah 9 partai penantang saja. Kalau kita katakan yang 9 di parlemen itu incumbent-nya, nah 9 yang belum masuk, yang mau masuk ke parlemen ini kita sebut dengan penantang, kira-kira begitulah ya. Jadi 9 yang kita verifikasi saja. Hasilnya 9 yang akan kita verifikasi saja ini akan masih di dalam proses. Sedang dalam proses ini yang 6 dari 24 ke 18 ini, 5 diantaranya mengajukan upaya hukum lagi ke Bawaslu, dan Bawaslu meluluskan 5 partai politik itu. Sekarang sedang kita verifikasi administrasi. Nah, itu perjalanan sampai sekarang. Nanti akan berapakah partai politik peserta pemilu tahun 2024 nanti? Kita tunggu endingnya di tanggal 14 Desember. Kira-kira itu. Kita lanjutkan. Nah, ini apa pula ini? Adinda, kalau sulit mengetikkan link ini, buka saja di Google, tanya ke Google info pemilu. Kalau di sini bisa dicoba nggak? Nggak online di sana. Coba buka di HP, Google info pemilu. Oh, lagi loading. Ada yang sudah berhasil membuka tanya info pemilu ke Google? Langsung diklik saja. Sudah diklik? Keluar menunya? Nah, keluar menunya, ada di sana menu cek anggota parpol. Ada. Nah, di sana Adinda semua bisa mengecek nomor NIK Adinda sendiri. Coba diklik cek anggota parpol. Masukkan nomor NIK. Dia minta nama kabupaten kota dulu ya. Diketikkan saja di mana kabupaten kota tempat terbitnya KTP Adinda. Nah, bukan kabupaten kota Padang, bukan. Kalau ada yang dari luar kota Padang, kampungnya, berarti di kampungnya KTP-nya terbit di mana. Nah, lalu ketikkan nomor NIK masing-masing. Belum selesai loadingnya? Hah? Nggak bisa? Wah.
Kalau ndak hafal nomor niknya, boleh pakai nomor nik Bang Adia. Tapi kabupatennya ambil Kabupaten Agam. Ada yang mencoba? Ada yang mencoba? Nik Bang Adia. Kabupaten Agam. Kalau ada Bang Adia bacakan niknya. Coba. Nah, sudah Agam. Kabupaten Agam. Nomor niknya 13 06 02 04 12 75 00 01. Apa hasilnya di sana? Tidak terdaftar menjadi anggota parpol di dalam sipol. Nah, itu kalau Bang Adia. Nah, ada nggak nama Adinda ini yang masuk menjadi anggota parpol? Kalau yang sengaja tadi tanya mau masuk parpol, masuk nggak di sana? Rahmat. Nah, yang masuk, kalau yang namanya masuk ada dua macamnya. Ada yang memang sengaja, ada yang namanya dicatut. Yang dicatut pun dua macamnya. Ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Kalau tidak bersedia, kembali ke menu awal. Ada tanggapan di sana, di menu info pemilu. Ada tanggapan di menu info pemilu. Nggak usah di sini. Terlalu jalannya terlalu berbelok, langsung saja klik tanggapan. Sama ya keluarnya dengan klik ini. Tanggapan. Nah, coba saja isinya di sana. Pertama, entrikan identitas, ketikan identitas kita, lalu jenis apa keberatan kita, apa keberatan, apa masukan yang ingin kita sampaikan. Biasanya keberatan namanya tercantum di dalam sipol sebagai anggota partai politik. Kalau sudah dicantumkan, nanti KPU akan memverifikasi kembali, akan mengklarifikasi dengan cara mendatangi semua ke alamat yang bersangkutan sesuai dengan KTP-nya, didatangi ke alamat dan ditanya, benar tidak bersedia menjadi anggota partai politik? Iya benar, saya tidak bersedia. Maka selanjutnya KPU akan menghapus nama yang bersangkutan dari dalam sipol. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Oh, ini nanti yang ingin Bang Adik sampaikan tentang verifikasi partai politik ini adalah bahwa kedaulatan kita tidak hanya pada tanggal 14 Februari dan 27 November saja, tetapi sekarang juga sudah ditanya. Artinya, partai politik memasukkan nama-nama anggota partainya, kadang-kadang masukkan kita, kadang-kadang memang ada orang yang memang dimintai izin, ada yang hanya di KTP-nya saja, dapat KTP-nya dituliskan, dientrikan namanya. Nah, ketika kami tanya, kami verifikasi, datangi ke alamatnya, kita tanya, benar nggak Bapak anggota partai A ini? Nama Bapak tercantum di dalam daftar anggotanya. Benar nggak? Kalau si Bapak menjawab iya atau rela, nggak apa-apa, cantumkan saja, nggak apa-apa. Nah, itu artinya dia setuju partai ini menjadi peserta pemilu nanti. Tapi kalau yang menjawab tidak, berarti tidak setuju. Maka kami dari KPU akan menjumlahkan, memproyeksikan, karena sampel ya, karena sampel diproyeksikan. Kalau jumlahnya nanti di kabupaten atau kota itu mencapai jumlah yang memenuhi syarat atau yang setuju tadi, mencapai jumlah minimal 1/1000 jumlah penduduk kabupaten atau kota tersebut, maka di kabupaten kota tersebut pengurusnya kita kasih status memenuhi syarat.
Nah, ketika kabupaten kota ini di Sumatera Barat yang memenuhi syarat mencapai 75% atau 14 kabupaten kota minimal, 14 kabupaten kota sudah memenuhi syarat, maka partai itu di pengurus Sumatera Baratnya memenuhi syarat. Kalau secara nasional harus 100%. Tidak boleh ada satu provinsi pun yang tidak memenuhi syarat. Satu saja provinsi tidak memenuhi syarat, maka secara nasional tidak memenuhi syarat. Nah, yang menentukan memenuhi syarat tidak memenuhi syarat tadi yang yang paling substansial di sana adalah masyarakat yang dicantumkan namanya menjadi anggota tadi. Artinya bagi Bang Adi ya, kedaulatan rakyat sudah mulai diperlihatkan dalam pemilu sejak menentukan partai mana yang boleh ikut peserta pemilu, mana yang tidak diinginkan rakyat. Nah, ada enggak yang didatangi oleh KPU, oleh petugas KPU menanyakan apakah Anda benar masuk menjadi anggota partai atau tidak? Enggak ada. Nah, berarti tidak ada. Bisa, kalau tadi nomor NIK-nya sudah dicantumkan, memang jawabannya adalah tidak tercantum menjadi anggota partai politik, berarti bukan. Tetapi kalau tercantum menjadi anggota partai politik, kemungkinan tidak tersampel. Kemungkinan. Nah, masih ada kesempatan untuk mengajukan tanggapan tadi. Karena masih ada tahap perbaikan. Nah, itu verifikasi. Kemudian ini apa pula Siakba, makhluk yang pendatang baru, makhluk milenial ini di KPU. Kalau ada yang berminat ikut menjadi penyelenggara pemilu, bisa menjadi PPK, bisa menjadi PPS yang akan kita buka, bisa juga menjadi pantarlih, panitia pendaftaran pemilih. Nah, kalau ada poinnya tuh Pak Eka di MBKM, menjadi pantarlih misalnya, nggak ada. Nggak bisa di SKS-kan. Kalau menjadi PPS, nggak juga. Nah, kalau begitu tidak ada tantangan MBKM-nya, tapi tantangan demokrasinya ada. Akan menjadi catatan. Kalau kami ini dulu dalam CV yang diajukan ketika mendaftar menjadi anggota KPU itu banyak yang memulai dari ikut menjadi pemantau ANFREL pemilu tahun 1999. Nah, kan setahun setelah jatuhnya Presiden Soeharto. Nah, mulai dari situ, kalau nanti mau berkarir di bidang penyelenggara pemilu, nah semuanya itu akan diakumulasi nanti. Tapi terlepas dari itu, ikut menjadi anggota PPK, PPS, KPPS nanti atau pantarlih, itu adalah namanya berpartisipasi di dalam pemilu, ikut menyelenggarakan pemilu. Sudah merupakan partisipasi yang lebih dari sekedar ikut memilih saja. Nah, sekarang Bang Adi mau jelaskan waktu-waktunya saja ya. Yang berikutnya, kalau yang berminat, nah ini, atau ada kakak, Dunsana, paman, mama, ET yang sudah tamat kuliah, belum dapat pekerjaan, boleh ditawarkan. Kasih info saja bahwa nanti KPU akan mengumumkan penerimaan PPK tanggal 20 November, akan diterima pendaftarannya mulai tanggal 20 November itu, dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi anggota terpilih atau tidak itu di tanggal 16 Desember. Tanggal 4 Januari nanti kita lantik. Nah, boleh diinformasikan seperti itu. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya boleh buka di undang-undang. Kan undang-undang bisa diunduh saja. Undang-undang 7 2017. Boleh di peraturan KPU.
Nomor berapa peraturan KPU-nya? Pak Al, tata kerja. Nomor 21 tahun 2022. Ya, Bang Adi karena baru turun pesawat, loadingnya agak lama, dibantu sama Kak Al. Kenapa kita panggil Kak Al? Karena beliau adalah kakak pembina Pramuka Warda Sumatera Barat. Kalau bukan untuk PPK, terlalu luas kecamatan, saya nggak sempat cukup waktu untuk itu. Ada untuk nagari, tingkat nagari PPS. Nanti akan kita umumkan tanggal 18 Desember, masih ada waktu. Kemudian pendaftarannya mulai tanggal 18 Desember itu, dan nanti akan keputusan terakhirnya lulus atau tidak lulus itu di 13 Januari 2023. Kita lantik di 17 Januari nanti. Nah, ini itu saja diinformasikan kepada teman, ET, mama dan lain sebagainya yang berminat atau yang belum punya pekerjaan tetap, silakan ditawarkan. Lanjut, informasi-informasi ini dulu. Nah, tahap berikutnya tadi, tahap berikutnya adalah pemutakhiran data pemilih. Saat ini pemutakhiran data pemilih masih di tahap di KPU RI sana, antara KPU RI dengan pemerintah, dalam hal ini di Dukcapil. Jadi Dukcapil masih menyiapkan data DP4 namanya, daftar penduduk potensial pemilih. Potensial pemilih. Jadi siapa yang bisa, yang lahirnya yang akan berulang tahun paling lambat di tanggal 14 Februari. Nah, ini karena kita untuk pemilu 5 kotak dulu ya, untuk November belum. Siapa yang berulang tahunnya di 14 Februari itu akan diturunkan nama-namanya paling lambat. Tapi ulang tahun dari ulang tahun 17 maksudnya, Sweet 17-nya di tanggal 14 Februari paling lambat, atau sudah dari kemarin-kemarin seperti Adinda sekarang ini, namanya akan diberikan oleh Dukcapil, Dirjen Dukcapil ke KPU untuk dimutakhirkan kebenarannya menjadi pemilih. Namun demikian, kita di KPU sudah selalu setiap bulan selalu mengupdate DPT atau daftar pemilih tetap hasil pemilu terakhir kemarin, pemilu tahun 2020, pemilihan serentak, pemilihan gubernur tahun 2020 kemarin, selalu kita mutakhirkan dari bulan ke bulan, sehingga pada bulan ini jumlah pemilih kita tercatat sebesar 3.806, 3.806.701 pemilih yang tersebar di 19 kabupaten kota. Ini, Adinda, cenderung menurun dari bulan ke bulan. Kenapa? Karena pemilih baru atau yang berulang tahun di bulan berjalan itu, di bulan bersangkutan yang sedang kita data itu, jumlah data-datanya sudah kita miliki tetapi belum bisa namanya dimasukkan ke sini. Kenapa? Karena belum memiliki KTP elektronik. Pertanyaan Bang Adia, ini semua sudah punya KTP elektronik atau belum? Kalau sudah, boleh cek namanya nanti. Nah, nanti kemudian karena yang SMA terutama yang baru ulang tahun 17 ya, itu ya, belum punya KTP elektronik, belum bisa dimasukkan. Namun yang meninggal sudah dicoret sehingga tekor terus setiap bulan. Yang masuk sebagian kecil saja, yang kalau nama Adinda nggak masuk lagi di bulan terakhir ini. Sudah masuk di bulan-bulan sebelumnya. Nah, terus bagaimana cara mengecek kita, nama kita ada nggak di dalam angka yang 3.800.000 itu? Kembali ke info pemilu tadi. Ada di sana menu
Bang Adik kurang hafal nama menunya. Di kiri. Di kiri samping cek anggota parpol tadi. Hah? Ada satu lagi? DPT online. Cek DPT online. Ah, itu nama menunya. Fitur ini baru. Jadi Bang Adik belum hafal. Diklik cek DPT online, dientrikan apa dimintanya. Kabupaten kota diketikkan saja. Daripada mencari-cari dikasihnya pilihannya dari Aceh dikasihnya ya. Diketikkan saja. Nah, kabupaten kota, kemudian masukkan NIK ya dimintanya. Tetap NIK yang diminta. Silakan masukkan NIK. Apakah terdaftar sudah masuk? Dinda? Belum, enggak hafal nama NIK-nya. Bagaimana mau ditanya NIK pacarnya? Bang Hadiat nama NIK mantan pacar hafal sampai sekarang juga. 13 06 02 09 bukan 09 49 06 780002 itu nomor NIK mantan pacar Bang Adia. Mantan pacar aja hafal, ini pacarnya nggak hafal. Jangankan pacarnya, NIK-nya aja nggak hafal. Bang Adia kasih tahu ngapal nama nomor NIK. 13 itu nomor provinsi kita. 06 kalau Bang Adia nomor kabupaten kita. 2 digit berikutnya itu nomor kabupaten. Itu nomor indeks kabupaten kita. 2 digit berikutnya nomor indeks kecamatan. Kalau 02 Bang Adik tadi berarti ini kecamatan kedua di Kabupaten Agam. 04 12 75 itu tanggal lahir. Kalau yang perempuan tanggal lahirnya ditambahkan 40, membedakan yang perempuan dengan yang laki-laki. Kalau mantan pacar Bang Adik tadi 49 berarti lahirnya di tanggal 9. Kalau 65 kurangi saja 40. Berarti tanggal 25. Nah, yang berikutnya 0001 itulah nomor NIK kita. Kalau Adinda berapa angka terakhirnya? 0001 juga. Artinya ini adalah orang pertama yang mendaftarkan kelahirannya di Capil. Kalau 0002 orang kedua di tanggal yang sama. Nah, itu artinya. Kan ada yang puluhan, ada belasan juga. Kalau 15 misalnya orang ke-15 yang lahir di hari itu di kecamatan itu. Yang orang ke-15 yang mendaftar ke Capil. Terlambat dia mendaftar, sudah ada 14 orang sebelumnya. Nah, itu indeks nomor NIK. Jadi menghafalnya gampang. Hafal 13 nomor provinsi, kemudian nomor kabupatennya, kemudian nomor kecamatannya, tanggal lahir, kalau yang perempuan tambah 40, baru 4 digit terakhir itu nomor NIK kita. Baik, lanjut. Ini harus dikebut nih. Kalau partisipasi sudah cenderung naik ini di di pilkada kemarin, pilgub kemarin. Kalau pilgub tahun 2015 masih 59%, sudah naik menjadi 62, mulai naik kembali. Tapi target nasional kita memang 77,5%, masih jauh yang pilkada, yang ungu. Tapi kalau pilpres pileg 2019 sudah di atas target nasional. Nah, kita lanjut saja. Ini angka partisipasi per kabupaten. Kabupaten yang terendah itu adalah Payakumbuh 51%, karena di sana tidak ada pemilihan wali kota, gubernur saja. Ternyata selera masyarakat kalau hanya gubernur saja agak rendah juga. Nah, kira-kira itu yang paling bawah saja. Yang paling tingginya Solok Selatan. Solok Selatan di 81%. Nah, lanjut. Nah, ini perlu Bang Adik, coba di-enter sekali lagi. Bukan, yang tadi. Ini akan keluar lingkaran hitamnya enggak?
Nah, ini adalah laporan dari pandangan dunia internasional ini melalui penelitian yang dilakukan oleh International IDEA. Penelitiannya mereka sebut GSOD, Global State of Democracy. Artinya mereka menilai negara-negara yang mereka teliti ini seperti apa indeks demokrasinya. Indeks demokrasi Indonesia masih terhitung rendah, menengah kita. Menengah rata-rata kuning ini. Dan yang memberatkan nilai, menurunkan nilai kita itu 3 yang merah ini. Yang paling di bagian di sini, social right and equality, penegakan HAM di Indonesia masih dinilai merah oleh International IDEA. Kemudian ini, absence of corruption, penanganan korupsi kita masih lemah dinilai oleh dunia internasional. Kemudian direct democracy, mungkin menyangkut dengan kedaulatan kita, rakyat kita ini tidak terlalu berdaulat dilihat oleh dunia internasional. Itu yang menjatuhkan nilai indeks demokrasi kita. Tetapi yang hijau ini memperkuat, menaikkan. Salah satunya adalah clean election. Jadi adinda yang sudah pernah ikut pemilu 2019 itu sudah dinilai baik tata kelola pemilunya oleh dunia internasional. Sudah sesuai dengan tata kelola yang seharusnya yang dikembangkan, termasuk yang dikembangkan oleh International IDEA. Nah ini pemilu, tata kelola pemilu kita sudah baik, tetapi apakah outcome-nya sudah baik? Nah, apakah tadi seperti Pak Eka, outputnya saja yang baik? Iya, sudah terpilih anggota DPRD kita provinsi sebanyak 65 orang. Untuk DPR RI 14 dari Sumatera Barat sudah terpilih. Tetapi apakah bekerjanya sudah untuk menjalankan demokrasi tersebut? Nah, itu outcome-nya. Outcome demokrasi ini kan gampangnya saja Bang Adik sampaikan adalah kesejahteraan. Artinya orang yang kita pilih berpikir untuk mensejahterakan kita rakyat yang memilihnya. Itu baru demokrasinya. Demokrasi yang merah ini direct demokrasinya ini. Kalau sudah bekerja untuk itu akan berubah warnanya. Nah, baik lanjutkan. Ini penelitian CSIS tentang kepercayaan terhadap lembaga negara. Rata-rata sebesar 75,3% dan terdapat 4 lembaga kepercayaan anak muda di bawah rata-rata. Anak muda ini, Gen Z juga ini, yang disurvei. Yang tidak dipercaya, 4 terbawah yang tidak dipercaya itu KPK, Polri, DPD, dan DPR. Polri ini mungkin karena, ini tanggal berapa kemarin? Sudah ada Sambo atau belum? Surveinya 8-13 Agustus, belum ya? Mungkin lebih jatuh lagi sekarang, gara-gara Sambo. Kalau diulang lagi. Tapi KPU berada di urutan nomor 6. 75,1 masih sedikit di bawah rata-rata. Nah, tentu saja KPU akan berupaya untuk menaikkan kepercayaan di mata para Gen Z ini. Nah, bisa jadi karena kata Pak Eka, seperti kata Pak Eka tadi, ditanya KPU tahu, tapi ditanya yang menyelenggarakan pemilu belum tahu. Nah, kita coba nanti untuk termasuk sosialisasi hari ini. Lanjut saja. Nah, kita nih masuk ke jawaban 2 pertanyaan lagi yang belum kita singgung tadi. Ini disebut dengan residu pemilu 2019. Residu atau sampah pemilu. Pertama,
terbelahnya masyarakat kita. Terbelahnya masyarakat kita, ada yang kelompok cebong, ada kelompok kampret. Ada lagi tambahannya kadrun, kadal gurun. Nah, itu yang lahir setelah pemilu. Kemudian ada yang hate speech yang menggembor-gemborkan sebutan kardus digembok. Padahal itu disegel saja. Ada juga memang yang memakai gembok sebagian kecil. Kemudian ada lagi, ini cebong kampret juga, hate speech. Kemudian ada KPPS yang meninggal dunia. Inilah residu-residu pemilu tahun 2019. Pertanyaan ini belum dijawab juga tadi ya, Medina ya. Utang dulu, kita selesaikan ini, lanjut. Nah, ini jumlah pemilih untuk tahun 2000 di DPT 2019. Untuk di DPT 2024 nanti tentu saja belum ada. Kita lihat nanti ketika DPT kita ditetapkan. 2019 saja Gen Y itu ada sebesar 42 juta, 42,8 juta jumlahnya. Gen Z itu sebesar 17,5 juta. Kalau digabungkan ini semua muda saja. Umur paling tua 40. Kalau Gen Z ini di bawah 30-an ini ya. 60% jumlahnya. Berarti kalau outputnya anggota dewan yang terpilih dinilai tidak berkualitas, yang paling bertanggung jawab adalah kelompok terbesar 60% ini, umur 40 bawah, termasuk kita nanti yang ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu, seperti tadi diserukan Pak Eka, kita mesti menjadi pemilih cerdas. Lanjut. Nah, pemilih muda ini cenderung rentan terhadap propaganda politik karena menjadi pendatang baru di dalam pemilu, pendatang baru, belum berpengalaman, sehingga kadang-kadang apa yang diserukan melalui TikTok, ya itu saja katanya sudah seperti itu, padahal yang lain belum. Tidak semua calon-calon ini nanti tidak semuanya TikToker. Kenapa? Karena mereka bukan Gen Z, bukan pula Gen Y, tetapi apa generasinya? Generasi kolonial. Generasi kolonial yang sudah sudah lebih tua, sudah terlalu larutnya. Kita percepat. Nah, menjadi pemilih cerdas ini, Bang Adia pesankan 3 kriteria. Yang pertama, rasional. Kita cepat saja. Rasional itu artinya apa, Pak? Rasional apa artinya? Berpikir. Yang kita pikirkan apa? Dengan berpikir kita mampu membedakan mana partai yang baik, mana partai yang enggak, Bang Adia tidak akan mengatakan yang tidak baik. Mana partai yang baik, mana partai yang lebih baik lagi untuk dipilih. Nah, itu dengan berpikir rasional. Begitu juga kandidatnya atau kontestannya. Mana calon yang baik, mana calon yang terbaik yang harus kita pilih. Nah, yang kedua, pemilih yang cerdas itu adalah pemilih mandiri. Ketika sudah mengetahui, melalui rasionalnya sudah mengetahui yang terbaik, ketika itu dia tidak bisa lagi digoyahkan pendiriannya. Termasuk dengan politik uang. Apalagi diajak golput, nggak mau dia. Dengan hoax begini, nggak terpengaruh. Politik uang, kemudian dengan hate speech, nggak terpengaruh dia. Itu pemilih yang mandiri. Dan yang ketiga yang bertanggung jawab. Kalau ternyata pilihannya tidak terpilih atau terpilih tapi mengecewakan, dia bertanggung jawab. Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Tidak malah mundur. Seperti tadi disebutkan oleh Pak Eka tadi, kita ini perintis ya, merintis masa depan kita, dan kita bukan penerima warisan,
demokrasi, tapi kita merintis demokrasi kita ke depan. Karena demokrasi kita masih jelek dinilai internasional tadi. Kita ikut merintis. Jadi kita rintis. Kalau memang pilihannya sekali tidak tepat, jangan kecewa. Pilih lagi yang lebih baik dari yang kemarin. Jangan merintih. Harus merintis lagi, jangan merintih. Rintih itu apa? Kalau masyarakat umum kita yang pendidikannya di bawah, pemilu, ikut pemilu, nggak ikut pemilu sama saja. Kerjaan saya menjadi buruh tani saja. Kerjaan saya menyangkul juga. Itu merintih, bukan merintis. Tetapi apakah benar? Benar memang pemilu tidak merubah profesi kita, tetapi dengan pemilu, dengan terpilihnya calon yang lebih baik, maka profesi kita jalani dengan semakin mudah. Contoh, kalau bertani dulu, pernah dulu ada pengalaman kelangkaan pupuk, pernah dengar? Langka pupuk ya? Bagaimana mau bertani? Kita bertani susah. Tetapi dengan datangnya pemerintah yang lebih baik, kelangkaan pupuk bisa diatasinya. Intervensi ekonomi itu hanya oleh pemerintah yang bisa. Artinya, semua hajat hidup orang banyak, termasuk hajat hidup kita di dalamnya, ditentukan oleh pejabat yang kita pilih melalui pemilu. Oleh karena itu, kalau memang salah pilih kemarin, nggak apa-apa. Pilih lagi, itu tanda kita bertanggung jawab. Tetapi kalau mundur menjadi golput, pastikan golput tidak menjawab persoalan. Apa yang bisa dihasilkan dari golput? Ikut memilih lagi saja belum tentu terpilih yang terbaik, karena orang lain memilih yang berbeda pula. Kita sudah pilih yang terbaik nih, tapi orang lain kan berbeda. Semua kita punya satu nilai suaranya. Lanjut. Nah, jadi tidak golput, lanjut lagi, ini sudah tadi ya. Tidak terpengaruh dengan hoax, lanjut. Tidak apalagi hate speech, sara, lanjut. Money politik tadi termasuk pertanyaan kecurangan. Nah, kecurangan sesama peserta pemilu, bukan lagi kecurangan oleh penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu sudah ada yang mengawasi, ada Bawaslu mengawasi. Kalau KPU ini diawasi Bawaslu, ada DKPP, ada juga polisi, jaksa. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kita jadi KPU ini sekarang, nggak bisa mengolah-olah apa kata rakyat, itu saja yang kita lanjutkan. Tapi yang curang di luar, sama seperti di kampus ini, Pak Reno bertanggung jawab dengan keamanan Adinda di dalam kampus. Tetapi kalau sudah keluar dari kampus, nggak tanggung jawab Pak Reno lagi. Kami KPU hanya bisa bertanggung jawab di dalam TPS. Itu tidak ada kecurangan. Tetapi di luar kecurangan di luar TPS tidak bisa kami pertanggungjawabkan. Kami cuma bisa menyeru, menghimbau tentang money politik. Bang Adia mau sampaikan begini. Money politik itu artinya ketika Bang Adia harus membayar untuk bisa dipilih oleh Medina ini, harus dibayar, artinya Bang Adia sudah menyadari bahwa Bang Adia sebenarnya tidak layak dipilih Medina. Tapi supaya dipilih juga, coba dikasih uang, mudah-mudahan dipilihnya, dapat suara akhirnya. Nah, artinya ketika orang harus mengeluarkan uang berkampanye untuk bisa dipilih orang lain, itu artinya dia sudah menyebutkan kepada kita secara tidak langsung bahwa sebenarnya dia tidak layak dipilih. Dia sendiri juga sudah sadar dia tidak layak dipilih. Apakah mau kita pilih lagi? Itu dia. Itu yang paling substansi penilaiannya. Di samping kalau yang dipaparkan di sini, kalau dia harus untuk menjadi anggota DPRD provinsi itu minimal harus dapat suara 10.000. Itu juga belum aman, bisa disalib orang lain, masih bisa tertinggal. Nah, katakanlah 15.000 amannya. Coba 15.000 dikalikan 100.000 berapa?
Kalau harus mengeluarkan uang segitu, dipastikan gajinya selama 5 tahun masa jabatan tidak cukup segitu. Kalau gajinya tidak cukup, dari mana dia akan keluarkan uang itu? Tentu saja dari cara-cara yang tidak halal, disebut korupsi kalau uang negara. Nah, itu paparannya di sini. Artinya yang kedua, memilih orang yang menebar politik uang, pemain politik uang, artinya sama dengan memilih pejabat korupsi. Nah, lanjut. Kemudian proaktif tadi sudah Bang Adi ajarkan, tapi pesan ini ya, mengecek anggota partai apakah masuk menjadi anggota partai atau mengecek masuk DPT atau tidak hanya untuk Adinda saja, tapi tolong bantu untuk mencek nama keluarga kita. Itu sudah proaktif. Lanjut. Respect, beda pilihan itu nggak apa-apa, nggak mesti harus terbelah kita. Tapi nanti di tahun 2024 nggak lama kita masyarakat akan terbelah, nggak lama lagi. Kenapa? Karena begitu selesai pemilu 14 Februari, masyarakat partai-partai sudah mulai bersiap untuk berkoalisi baru menghadapi pilkada. Kalau kemarin enggak, yang kalah mencaci maki yang menang juga bertahan balik mencaci maki. Makin lama makin tajam saja pembelahan masyarakat. Tapi besok enggak. Begitu selesai pemilu akan menghadapi pilkada lagi, berkoalisi kembali. Jadi kita jadikan pemilu tahun 2024 ini menjadi sarana integrasi, sarana untuk bersatu, bukan sarana untuk berpecah belah. Masih ada? Terima kasih. Itu. Kemudian kunci terakhir pertanyaan Medina tadi, terakhir ada satu lagi. Bagaimana KPU mengurangi kecurangan dengan mempercepat proses keluarnya hasil pemilu. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, semakin cepat kita selesaikan dan kita publish, semakin kecil peluang orang mengotak-atik angkanya. Walaupun peluang itu tidak ada, tetapi semakin semakin meyakinkan kita. Kalau 2 hari 3 hari sudah keluar hasil siapa anggota DPRD terpilih kita nanti yang 65 orang ini, nah insya Allah dalam waktu segitu nggak ada yang mengotak-atik supaya bisa sampai. Apa kuncinya? Nanti akan ada sirekap. Kita akan hasil hitungan itu akan kita laksanakan melalui sistem informasi rekapitulasi. Nanti itu akan menjadi oleh-oleh berikutnya, datang ke sini lagi. Sudah larut sore, kita Bang Adi akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Jadi jelas ya, jelas tadi kapan pelaksanaan pemilihan umum itu, pemilihan serentak, tanggal berapa tadi? Dan oke. Jadi kita siap menjadi pejuang demokrasi itu ya, pejuang pemilu ya. Jadi tidak hanya sekedar menjadi pemilih, tapi juga menjadi pejuang. Nah, silakan nanti dicek kita masuk mana. Saya cek kemarin, ternyata saya terdaftar di salah satu partai politik, Pak. Oh, tapi sudah akhirnya saya lapor ke KPU Kota Padang dan sudah diklarifikasi oleh partai politiknya. Jadi kalian bisa saja terdaftar di partai politik, keluarganya bisa saja terdaftar di partai politik, namun kita berhak untuk meminta klarifikasi kepada kita bisa melaporkan ke KPU dan kita akan direvisi dari daftar kader atau pengurus partai politik itu sendiri. Baik, saya pikir pertanyaannya sudah di awal tadi, Pak. Nah, akhirnya dalam hal ini tentunya
sebagai warga negara yang baik nantinya kita harus menggunakan hak pilih kita dan berjuang untuk penegakan demokrasi ini lebih baik. Tapi pertanyaan si apa namanya yang baju biru, Rahmat, sudah terjawab tadi ya. Apakah boleh hanya sekedar memilih saja saya Pak? Boleh. Saya pikir tidak ada larangan di perguruan tinggi ya Bang, masuk partai politik tidak ada. Jadi boleh masuk partai politik dan di 2024 jadi caleg salah satu partai boleh. Kan Usianya belum. usianya udah berapa? Ah, 24 nanti. Agustus belum. bulan Agustus sudah 21 tahun? Belum ya? Belum. Jadi wali kota Pariaman aja kayaknya. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi kalian semua. Dan ini Pak Dia sekedar bocoran, ini adalah mahasiswa teknik penelusuran dan penulisan ilmiah yang saya ampu. Jadi kebanyakan ini ya, mahasiswa ini kita beri tugas project based learningnya adalah menulis artikel tentang pendidikan pemilih. Jadi pemilu dan pendidikan pemilih nanti kalau seandainya hasil mereka ini baik, kita minta juga lah ke KPU untuk memberi pengantar atau apa nantinya Pak Dia. Bisa itu ya Pak Dia? Boleh. Jadi ini peluang, bisa saja nanti dicetakkan oleh KPU kan. Satu lagi Pak Reno. Ya. Kalau ada yang penelitiannya ambil data-data kita. Nah, jadi itu yang Medina itu Pak Adit dia mau meneliti tentang implementasi kurikulum merdeka, penguatan profil Pancasila, tema suara demokrasi. Jadi bagaimana pendidikan politik di sekolah, pendidikan pemilih di sekolah. Saya pembimbingnya itu. Baik, Pak Adit, kami juga meminta waktu Pak Adit untuk memberikan hadiah kepada juara lomba debat di sebelah. Ya, jadi setelah ini rekan-rekan sekalian boleh juga masuk di sebelah untuk merayakan siapa yang menang lomba debat. Akhir kata, banyak maaf, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Pak Adi yang keluar dulu, kalian di dalam dulu dengan saya. Foto bersama, foto bersama. Dulu. Berdiri. Oh gitu. Satu, dua.